Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Lili, CSO dari Dringo Digital Media. Nah, untuk konten kali ini kita mau bahas tentang beberapa hal yang mengakibatkan iklan kita tidak bisa running di Facebook ataupun di IG Ads. Nah, mungkin banyak juga klien atau teman-teman yang bertanya-tanya, "Duh, ini kenapa sih iklan saya selalu terkena banned, kenapa selalu kena AME? Terus kenapa iklan saya baru running 1-2 hari atau 1-2 jam tiba-tiba terkena AME? Itu kenapa sih? Apakah saya melanggar? Terus apa yang saya langgar apa?" gitu. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk para pemula atau orang yang masih baru di bidang Facebook Ads ataupun IG Ads. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang peraturan-peraturan Facebook yang mungkin sebenarnya bisa kalian searching juga di Google tentang peraturan dari Facebook untuk Facebook Ads ataupun IG Ads. Selanjutnya kita akan memasuki tentang beberapa hal yang tidak boleh atau dilarang di Facebook. Yang pertama adalah produk dan layanan ilegal. Produk layanan ilegal seperti apa? Nah, yang pasti adalah produk-produk atau layanan yang memang ilegal. Makanya legalitas untuk di Facebook Ads ataupun IG Ads itu sangat penting. Jadi bisa dipastikan terlebih dahulu untuk produk yang ingin kalian iklankan itu harus legal. Seperti misal ya kayak obat herbal kayak gitu, bisa minimal itu udah BPOM. Masalah nanti BPOM TR atau BPOM yang lain nanti tergantung dari obatnya. Dan yang pasti jangan lupa juga untuk produk-produk yang lain, misal kayak produk yang intinya dikonsumsi itu memang harus BPOM. Ketika tidak, itu akan sulit banget untuk iklan running di Facebook. Ketika misal bisa running pun itu tidak akan bertahan lama, paling 1-2-3 hari pasti kena AME atau suspend. Nah, beberapa juga ada yang tanya kayak sedikit ngotot, "Tapi saya pernah Mas lihat iklan ini muncul di Facebook ataupun IG. Itu kenapa ya Mas? Kenapa produk saya nggak bisa tapi produk yang lain padahal serupa atau malah sebrand tapi bisa?" Nah, itu sebenarnya yang bikin beda adalah di advertisernya. Advertisernya ada kegigihan tersendiri. Jadi ketika iklan terjadi AME ataupun suspend, nanti langsung dieksekusi oleh advertisernya, yaitu dengan cara mengganti akun baru ataupun BN baru dan diiklankan lagi secara terus-menerus setiap harinya seperti itu. Jadi ketika terjadi suspend ataupun kena ban dari Facebook, langsung diganti yang baru lagi. Dan itu resikonya yaitu harus menyediakan atau menyiapkan akun BM ataupun akun iklan yang cukup banyak hanya untuk merunningkan satu produk. Kan tidak efisien banget kan? Nah, lebih baik kalian nyari produk yang benar-benar memang udah BPOM ataupun legalitasnya udah terpercaya. Yang kedua adalah praktek diskriminasi. Apa itu? Iklan tidak boleh mendiskriminasi suatu golongan ataupun ras, dan tidak boleh juga mendorong ke hal tersebut. Jadi tidak boleh mendiskriminasi suatu orang ataupun golongan terhadap ras, warna kulit, terus mungkin agama, orientasi seksual ataupun yang lain. Jadi untuk konten-konten yang mengandung diskriminasi pasti langsung akan terkena AME ataupun ban dari Facebook. Makanya untuk pembuatan copywriting, ads image, ads copy, hindari hal-hal yang mengarah ke diskriminasi. Itu untuk poin yang kedua. Untuk poin ketiganya yaitu tembakau dan produk terkait. Jadi untuk di Facebook ini, ketika kita mau iklan dan produk kita itu mungkin yang mengandung tembakau, mungkin kayak rokok kayak gitu, memang tidak diperbolehkan. Jadi kayak rokok, terus produk terkaitnya mungkin kayak vapor kayak gitu juga tidak boleh. Makanya ketika produk kalian itu ada unsur tembakaunya, mungkin itu bisa running atau bisa iklan aktif tapi tidak boleh mencantumkan kata-kata tembakaunya. Jadi mungkin bisa diakalin dengan tidak menyebutkan, atau memang kalian harus milih produk yang tanpa ada bahan tembakaunya. Untuk selanjutnya yaitu yang keempat, tidak boleh mengiklankan produk obat-obatan ataupun produk terkait. Jadi tidak boleh mengiklankan obat-obat ilegal kayak narkoba ataupun obat-obat keras yang memang tidak diperbolehkan. Jadi ketika kalian punya produk misal kayak paracetamol, paling mudahnya misal kayak paracetamol, itu kan sebenarnya obat yang familiar, itu pun akan sulit running di Facebook karena itu bisa dianggap termasuk produk yang obat keras itu tadi atau obat-obatan tadi. Jadi untuk di Facebook hindari beriklan tentang obat-obatan. Kalau obat herbal yang udah BPOM tadi itu masih aman untuk diiklankan, meskipun memang butuh copywriting
dan pembuatan SOP AdSense yang cukup jeli agar iklan itu runningnya atau aktifnya lancar gitu tanpa ada hambatan. Untuk poin selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu suplemen yang tidak aman, yaitu suplemen-suplemen yang mungkin belum BPOM kayak gitu, yang belum legalitasnya belum pasti, itu pasti akan sulit untuk running di Facebook. Meskipun sekarang banyak juga yang mengakalinya atau mengiklankannya dengan menyebutkan kata lain, pakai kata copywriting atau pakai ads copy yang lebih aman, menggunakan kata-kata istilah atau bagaimana kayak gitu untuk beriklannya. Nah, untuk suplemen-suplemen ini sebenarnya banyak, tapi kebanyakan juga para klien kita menggunakan di Google Ads, bukan di Facebook ataupun IG Ads, karena memang peraturan di Facebook tidak membolehkan kita mengiklankan produk suplemen yang belum ada legalitasnya. Untuk poin keenam, kita tidak boleh menjual senjata, amunisi ataupun bahan peledak di Facebook. Jadi kalian yang punya koleksi misal senapan mainan mungkin ataupun senapan angin, terus ada greget pengen jual di Facebook, jangan sekali-kali menggunakan Facebook Ads ataupun IG Ads, karena itu pasti di ban atau kena AME, karena memang di Facebook udah diterangkan bahwa untuk penjualan senjata, amunisi ataupun bahan peledak di dalam Facebook Ads, IG Ads tidak diperbolehkan. Jadi kemungkinan bisa running kecil dan mungkin malah tidak bakal bisa running. Untuk selanjutnya poin ketujuh, yaitu tidak boleh mengiklankan produk ataupun layanan dewasa. Apa itu produk dan layanan dewasa? Kalian pasti yang ingin belajar di Facebook Ads pasti udah tahu, yaitu tidak boleh mengiklankan produk-produk yang misal seperti program KB ataupun alat kontrasepsi, seperti itu tidak boleh di Facebook Ads ataupun IG Ads, karena itu sangat rawan dan kemungkinan terkena AME tinggi banget. Hindari produk-produk kayak gitu ketika kalian ingin beriklan di Facebook Ads. Untuk poin selanjutnya, poin ke-8, kita tidak boleh mengiklankan konten dewasa, yaitu konten-konten yang mengarah ke hal yang lebih seksual ataupun hal yang condong ke hal yang seksual itu tadi. Jadi untuk pemilihan AdSense atau pemilihan gambar ataupun tampilan di landing page-nya itu usahakan yang aman. Jadi misal kalian punya produk kaos terus ataupun pakaian dalam ataupun celana dalam, usahakan tidak menggunakan model, karena itu bisa dianggap sebagai pelanggaran oleh Facebook, yaitu memperlihatkan bentuk tubuh. Jadi untuk pembuatan landing page-nya usahakan pemilihan gambarnya itu yang aman, yaitu mungkin kalau produk mungkin bisa dengan produk ditumpuk atau mungkin produknya itu dipegang tangan atau gimana, intinya tidak memperlihatkan bentuk tubuh ataupun model yang terlalu kelihatan bentuk tubuhnya. Mungkin kalau kaos kayak gitu bisa ditumpuk ataupun bisa dipakai, yang penting tidak terlalu kelihatan bentuk tubuhnya, karena itu adalah salah satu mungkin bisa dianggap oleh Facebook konten yang dewasa tadi, dan itu adalah salah satu syarat dari Facebook ataupun Google yang tidak boleh diiklankan. Yang selanjutnya, poin ke-9, yaitu pelanggaran pihak ketiga, yaitu kita menggunakan brand orang lain mungkin, atau kita menjiplak brand orang lain tanpa sepengetahuan yang punya, ataupun hak publisitas mungkin, ataupun kita tidak ada kerjasama dengan pihak tersebut tapi kita mengiklankan layanan ataupun produk dari orang tersebut. Nah, seperti itu bisa juga kena ban ataupun kena AME dari Facebook ketika kita beriklan. Makanya untuk produk-produk besar seperti Adidas, terus Nike, terus mungkin kalau merek tas mungkin ada Gucci, yang seperti itu untuk iklan di Facebook akan sangat sulit banget, karena butuh kayak surat pernyataan ataupun surat keterangan bahwa kita adalah agensi resmi dari brand tersebut. Makanya untuk kalian yang mempunyai produk AW ataupun produk original yang ingin diiklankan di Facebook Ads tapi kalian bukan agen resmi, itu akan sulit sekali untuk diiklankan di Facebook Ads. Kalau kalian agen resmi ataupun kalian itu emang reseller asli dari brand tersebut, itu pasti akan mudah, karena nanti di salah satu syaratnya mungkin ada ketentuan untuk menyantumkan atau kirimkan foto atau surat yang menyatakan kalian adalah agen resmi dari brand tersebut di fanpage ataupun di akun kalian. Jadi nanti bisa ditinjau oleh Facebook bahwa kalian beneran agen resminya, makanya iklan bisa running dengan lancar, dan itu malah akan memperkuat brand kalian ketika memang itu kalian adalah agen resmi dari brand tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah poin ke-10, yaitu tidak boleh menggunakan konten yang sensasional, yaitu tidak boleh menggunakan konten yang terlalu
Misal menggunakan kekerasan tidak boleh terlalu kelihatan bahwa sebuah kekerasan. Tidak boleh juga menggunakan konten yang mengejutkan ataupun sensasional ataupun yang menghasut kita mengarah ke hal yang kurang baik. Jadi untuk pemilihan konten kalian untuk di Facebook Ads, usahakan yang memang benar-benar aman dan cukup global untuk dibaca semua orang, karena Facebook ini meskipun ada targetingnya disesuaikan dengan produk kalian, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk orang-orang di sekitar targetingnya mendapatkan iklan kalian. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup segitu aja. Kita udah bahas 10 peraturan dari Facebook. Apa aja yang tidak boleh dilakukan di Facebook, tidak boleh dicantumkan di Facebook agar iklan kalian berjalan lancar dan iklan kalian bisa running dengan mudah, dan tentunya iklan kalian bisa menghasilkan ke arah profit yang seperti kalian inginkan. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa bahas yang lebih jauh lagi, yang lebih detail lagi mengenai peraturan-peraturan Facebook ataupun peraturan-peraturan di Google. Mungkin di next video bisa kita bahas. Untuk konten kali ini cukup segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, Dringo Digital Media, teman bertumbuh.